munafikin Madinah menuding Aisyah berzina. Karena terlihat masuk kota Madinah di atas unta, di bawahnya Safwan bin Mu'attal sedang menuntun untanya. Kesempatan emas, tuding Aisyah berzina dengan Safwan bin Mu'attal radhiyallahu anhum wa ardahum. Kalaulah orang munafik tahu, dan itu keyakinan yang beredar di kota Madinah, Nabi Muhammad tahu yang gaib, percuma bikin isu. Paham tuh? Percuma buat isu Aisyah berzina. Untuk apa buat isu Aisyah berzina? Muhammad tahu yang gaib. Karena mereka tahu Nabi Muhammad itu tidak tahu yang gaib. Maka mereka berani buat isu. Jadi kalau ada orang mukmin sekarang, orang muslim sekarang meyakini Nabi Muhammad tahu seluruh yang gaib, maaf, dalam akidah ini dia kalah dengan orang munafik Madinah. Sebagian pujian kepada Nabi Muhammad mengatakan ilmu Nabi Muhammad itu menguasai ilmu Lauhul Mahfuz. Berarti ilmu seluruh yang gaib yang akan terjadi sampai hari kiamat. Dan ini akidah batil dan bisa menyebabkan kita kufur karena terlalu berlebihan mengangkat Nabi Muhammad sederajat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad dituding istri yang paling ia cintai, Aisyah radhiyallahu anha, dituding melakukan kesalahan paling fatal dari kesalahan seorang wanita, dari kesalahan seorang istri. Karena kesalahan paling fatal seorang istri adalah berkhianat, soal ranjang. Nabi Muhammad tidak tahu. Sekian hari lamanya Nabi Muhammad tidak tahu berita ini benarkah, tidakkah. Sehingga Nabi Muhammad bertanya kepada Aisyah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, wahai Aisyah, in kunti almamti bi dzambin fatubi ila Allah wastaghfiri. Kalau memang engkau terjerumus ke dalam dosa, wahai Aisyah, taubatlah kepada Allah dan beristighfarlah. Kalau memang terjerumus. Aisyah hanya bisa menangis, menangis dan menangis sampai akhirnya sakit dan minta dirawat di rumah ayahnya tercinta, ibunya tercinta Abu Bakar dan Ummu Ruman. Dan Rasulullah berkunjung ke rumah Abu Bakar dan Ummu Ruman sambil menjenguk istrinya yang ia cintai, sambil tetap berkata, wahai Aisyah, kalau memang terjerumus ke dalam dosa, taubat kepada Allah dan beristighfar. Sampai Allah turunkan surat ayat Al-Quran yang membebaskan Aisyah dalam surat An-Nur. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak tahu yang gaib kecuali apa yang Allah wahyukan. Sampai kepada istri beliau dituding berzina, beliau tidak tahu benar atau tidak, namun berita santer. Sampai Allah turunkan wahyu bahwa Aisyah adalah wanita yang suci, ummul mukminin, yang pantas menemani hidup Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia, ini keyakinan kita yang kuat dan kokoh. Harus kita kokohkan. Jangan lagi datang bertanya masalah gaib kepada orang lain, kepada siapapun. Jangankan dia, jangankan tentang kita, dia pun tak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Antum percaya kepada orang yang bisa menyembuhkan segala penyakit? Dia batuk masih makan konidin. Ya subhanallah. Kalau ente bisa menyembuhkan penyakit batuk, sembuhkan batuk ente. Kenapa makan konidin? Sakit kepala, dukun yang katanya bisa menyembuhkan segala penyakit, kanker segala macam, segala penyakit bisa sembuhkan. Sakit kepala masih bodrek. Subhanallah. Kita yang dibodoh-bodohi dengan dia mengatakan mampu mengatasi segala masalah gini segala macam. Ya, Allah yang tahu seluruh yang gaib.